Hai, halo teman-teman semua. Ketemu lagi di channel YouTube Mama Mela. Masih tentang kehidupan aku sebagai ibu rumah tangga dalam mengurus suami dan dua orang anak. Video kali ini aku mau beberes seperti biasa ya. Dan ini tuh saat malam minggu dan aku baru selesai masak. Itu ada di meja ya. Masakan aku ada 4 wadah. Itu aku masak 4 menu tapi dengan 2 menunya itu bumbunya sama, cuman beda ininya aja, beda isiannya aja. Kalau yang satunya itu ikan tongkol, tongkol suwir gitu, yang aku cabein. Kalau satunya lagi itu ikan teri yang aku cabein juga. Nah, bumbu cabenya atau sambalnya itu satu bumbu ya, aku bikin banyak, habis itu aku bagi 2, lalu dicampurin aja ke ikannya sama ke terinya. Dan di sini posisinya aku udah selesai masak, terus aku udah makan. Suami juga udah berangkat lagi ya, karena ini tuh menjelang akhir bulan ya, mana closing, jadi bener-bener harus kejar target. Terus dia udah makan juga, jadi dia udah berangkat lagi. Makanya aku tuh agak gabut ya kalau nggak ada suami aku. Terus ya pas banget ini kerjaan rumah belum selesai, makanya ini aku mau beberes sambil aku videoin buat stok video juga biar upload di YouTube gini kan. Sebelum lanjut videonya, aku mau sapa-sapa dulu penonton setia aku, bunda-bundi, kakak-kakak, adik-adik, atau ada juga bapak-bapak. Gimana kabarnya? Semoga kalian sehat terus dilancarkan setiap urusan, rezekinya juga. Oh iya, aku mau tanya, ini liburannya pada kemana nih? Udah selesai kan, tahun ajaran yang kemarin sudah selesai dan sudah bagi rapot juga. Pasti anak-anak sudah liburan ya. Udah sebagian besar, pasti hampir semuanya kali ya udah pada libur. Teman-teman pada kemana nih liburannya? Apa tetap di rumah seperti saya, masih dengan rutinitas yang sebelum-sebelumnya, atau menghilang sejenak atau healing kemana gitu, staycation kah, atau pergi ke tempat wisata. Semoga kalian yang lagi keluar rumah, lagi yang menghabiskan waktu liburannya di luar, semoga selamat dalam perjalanan, baik pergi maupun pulangnya, amin. Cerita ngalor ngidul, gak kerasa ini cucian piring udah selesai dan ini lanjut untuk buangin sampah. Tapi ternyata aku lupa tahu gak buangin sampah ini. Di video ini tuh nggak aku angkut ke depan, malah aku taruh aja di situ ya, padahal udah aku gabung sama sampah dari kamar mandi. Ini lihat aja nih, ini malah aku taruh lagi di situ, udah aku iketin, bukan langsung aku buang. Pas malamnya beberes depan, nggak malam banget sih, cuma pokoknya agak jeda lama gitu ya, aku udah nggak beberes di dapur lagi, udah pindah beres-beres di depan. Pas mau ngambil sapu itu ya, baru aku keingat, oh iya ini sampah yang mau aku buang tadi, baru deh aku angkutin ke depan, buang di tempat sampah yang di luar gitu. Dan ini berpindah dari dapur sudah selesai, lihatlah betapa berantakannya ruangan depan. Ini tuh berantakan dengan baju-baju yang belum aku jemur ya. Ini tuh karena hujan terus di luar, panasnya dikit, tiba-tiba mendung, tiba-tiba hujan, ntar mendung lagi, ntar gerimis. Makanya ini baju-baju aku taruh ke dalam aja, itu aku kipasin, tapi ya ternyata nggak kering juga. Nanti mau aku
gantungin aja di hanger, terus gantungin di apa tuh namanya, besi-besi yang di atap itu loh, besi holo gitu kan. And then ini tadi aku angkutin anak aku dulu karena dia tidur di kasur angin itu ya. Dia tuh kalau di kamar sendirian gitu dia nggak mau, dia maunya barengan aku terus. Anak itu beberapa hari ini nih lagi penakut-penakutnya akibat nonton film horor. Anehnya itu dia itu takut, tapi dia ngajakin aku tuh nonton film horor terus. Dia lagi nonton YouTube dia tiba-tiba, "Mah, ayo kita nonton horor yuk, Mah." Ya, aneh jadinya. Penakut tapi maunya nonton horor gitu. Dan ini aku berlanjut ngurusin pakaian-pakaian yang masih basah ini. Tadinya tuh mau aku biarin aja gitu ya di situ, terus aku kipasin, tapi kayaknya kurang banget ya jadinya berantakan gitu sama pakaian-pakaian. Makanya habis benerin sofa ini, benerin kasur, kok kasur sih, benerin cover sofa ini, lanjut aku ambilin hanger-hanger di kamar mandi ya dari gantungannya itu, terus aku gantung-gantungin deh. Ini juga karena aku males ngegantungin pakaian-pakaian kecil ya, pakaian anak aku, jadi maunya aku jembrengin aja gitu. Ini tuh tadinya aku jemurin di apa namanya, di pagar, saking malesnya aku ngegantung di hanger-hanger kecil ya. Jadi ya begini, jadi nggak kering karena cuaca tuh lagi seringnya tuh mendung aja. Makanya ya udah nih aku ambilin hanger aja deh dengan tekad yang aku bulatkan untuk tidak bermalas-malasan ya. Dan ini akhirnya kegantung juga, selesai kan. Emang aku tuh akhir-akhir ini aku akuin aku tuh lagi males banget ya. Kebanyakan rebahan, terus makan pun ya kalau siang itu tuh kadang nunggu gemeter dulu baru mau nyendok nasi. Tapi kalau malam, entah kenapa aku tuh rajinnya itu kalau malam, semangatnya itu kalau malam gitu. Dan berakhir kayak gini, ini tuh posisinya udah jam mungkin jam 10, 11 ya, udah pokoknya udah hampir tengah malam dah ya aku beberesnya. Dan ya ginilah aku aktifnya di malam hari. Makanya kalau baca judul ya, ini ibu-ibu nokturnal, ibu-ibu yang aktif malam hari, ya ini kayak aku. Sedikit lagi video aku udah mau selesai ya, sekitar 4 menitan lagi. Dan ini tadi aku sudah selesai beberes di depan, sekarang berpindah ke kamar. Kamar nggak kalah berantakannya dari ruang depan ya, tuh masih dihiasi dengan pakaian-pakaian. Pokoknya judulnya tuh kali ini beberes tengah malam dengan setumpuk pakaian. Nggak pakaian yang basah, nggak yang kering, pokoknya mengurus pakaian itu nggak ada habisnya ya. Teman-teman pasti semua sama lah ya, ibu-ibu sama kayak aku juga. Dan ini tuh aku mau ngelipetin baju, tapi sebelumnya aku mau beberes dulu nih kasur-kasur, terus pokoknya beberes barang-barang yang ada di kamar yang berantakan banget. Itu ada kabel charger, terus di bawah sana ada raket nyamuk, belum lagi tempat tidur yang masih ala kadarnya berantakan dengan selimut-selimut juga. Ini tuh nanti aku mau pindahin anak aku ya, tuh dia tidur di bawah. Ini aku mau pindahin ke kasur atas karena dia biasanya tidurnya tuh di kasur atas. Kadang aja sih kalau di kasur bawah. Ini aku beresin dulu kasurnya, spraynya terus aku kebas-kebasin gitu ya biar nggak ada pasir-pasir. Baru deh nih aku angkatin dia untuk tidur di atas. Walaupun kasur ini akan ditidurin setelah ini, tapi buat aku tuh ngerapiin kasur, tarikin spraynya, terus lipat selimutnya itu tuh kayak udah kewajiban ya, walaupun aku lakuinnya itu sebelum tidur. Karena kayaknya enak aja gitu kalau tidur di kasur yang rapi, bersih, terus nggak ada kayak pasir-pasir gitu tuh kayak nyaman aja gitu.
Makanya aku tuh sebisa mungkin ya kalau sebelum mau tidur itu tuh aku rapiin dulu kasur-kasurnya, rapiin dulu spraynya, baru bisa tidur gitu. Kalau teman-teman kayak gitu enggak sih? Kalau aku sih seringnya kayak gitu dan bahkan jadi kayak kewajiban aja buat aku gitu. Dan ini anak aku udah aku angkut ke atas. Sekarang aku mau beresin kasur yang bawah. Ini spraynya nggak terlalu berantakan karena aku kan apa namanya pas ganti spray itu ini lebihan spraynya itu aku selipin di bawah kasur, pokoknya aku dorong rapi-rapi jadi dia nggak berantakan yang keluar-keluar gimana banget ya, adalah mengkerut-mengkerut sedikit tapi kalau udah di sapuin pakai sapu lidi gitu tuh udah langsung rapih lagi gitu. Dan ini berlanjut aku masih beres-beresin barang-barang yang ada di kamar. Ini tuh catokan dari hari apa ya, kayaknya dari yang aku ini rapotan ya, itu catokan aku simpen di bawah kolong sampai sekarang, sampai video ini baru aku angkatin, baru aku kembalikan ke tempatnya. Tadi tuh aku udah nyapu, terus ada ngepel-ngepel sedikit, tapi tetap aja ya kalau bolak-balik gitu tuh selalu aja ada pasir-pasir yang belum keangkut. Makanya ini tuh sambil ngevakum juga. Sambil ngevakum di dapur tuh aku lagi ngerebus air karena aku mau nyeduh kopi. Dan setelah kopi aku jadi, udah aku seduh, video aku juga sudah mau berakhir. Oke deh teman-teman, terima kasih banyak banget karena sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video. Dadah!